Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Ibu Rinda Murwani dalam kelas online PPKN. Siswa-siswi kelas 8 SMP dan MTS SMP yang berbahagia. Apa kabar Anda hari ini? Ibu berharap Anda dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Anda selalu diberi kesehatan. Dan ingat, kita masih dalam masa pandemi, tetap jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan, menghindari kerumunan, jangan lupa ya. Iya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi Bab 6, memperkuat komitmen kebangsaan. Yang bagian C yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Ya. Apakah anak-anak masih ingat apa itu kesatuan, apa itu persatuan? Iya, bagus sekali. Jadi pada kesempatan kali ini kita tinggal melanjutkan saja. Baik, persiapkan diri Anda. Jangan lupa berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Baik siswa-siswi semua, kita bahas bagian C, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan. Jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam jiwa dan semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dan dalam pasal 37 ayat 5 di sana ditegaskan bahwa khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Majelis Permusyawaratan Rakyat telah membuat ketetapan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh diganggu-gugat. Bentuk negara kesatuan bagi bangsa Indonesia sudah dianggap final. Bagaimana bentuk negara kesatuan dapat diawali dengan pemahaman bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa, bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan pada tahun 2010, bahwa di Indonesia itu terdapat 1.128 suku bangsa. Kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu dari segi politik, pertahanan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, kita bahas yang pertama dulu, Indonesia sebagai satu kesatuan politik. Sebagai satu kesatuan politik, Negara Kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan nasional negara. Pancasila adalah dasar Indonesia
yang tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun, baik itu dari luar Indonesia maupun dari dalam negeri kita sendiri, yaitu rakyat Indonesia sendiri. Secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa bahwa mereka adalah senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta satu dalam tekad untuk mencapai cita-cita bangsa. Seluruh kepulauan Nusantara ini merupakan satu kesatuan hukum. Yang kedua, Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah. Seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. Hal ini menjadi modal dan milik bersama bangsa. Indonesia yang juga terdiri atas berbagai macam suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, juga memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, haruslah merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Meskipun berbeda, Indonesia tetap satu. Ketiga, kita lihat Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Kita membahas tentang pertahanan dan keamanan. Di sini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Jadi, setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka membela negara dan bangsa. Setiap ancaman terhadap kedaulatan negara, terhadap suatu pulau atau suatu daerah, pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. Yang keempat, Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Kekayaan wilayah Nusantara, baik itu yang berupa potensi maupun yang berupa potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Tidak ada alasan untuk lebih mementingkan daerah A dan menelantarkan daerah yang lain, atau bahkan menguras atau mengeruk kekayaan daerah B untuk kepentingan daerah yang lain. Jadi, tingkat perkembangan ekonomi Indonesia itu harus merata dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. 5. Indonesia sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Masyarakat Indonesia seluruhnya adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata, dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan
yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Nah, siswa-siswi semua bisa dipahami sebelum Ibu lanjutkan? Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keragaman yang ada di alamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya nasional. Khusus mengenai wilayah Indonesia, sejarah mencatat bahwa pada tanggal 13 Desember tahun 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan Deklarasi Juanda. Dalam Deklarasi Juanda itu menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang. Sebelumnya, pengakuan masyarakat internasional mengenai batas laut teritorial hanya sepanjang 3 mil laut, terhitung dari garis pantai pasang surut terendah. Deklarasi Juanda menegaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara. Laut bukan lagi sebagai pemisah, tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Berdasarkan Deklarasi Juanda, Indonesia menganut konsep negara kepulauan yang berciri Nusantara. Konsep itu kemudian diakui dalam Konferensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982 yang ditandatangani di Montego Bay, Jamaika pada tahun 1982. Indonesia kemudian meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea pada tahun 1982 tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985. Sejak itu, dunia internasional mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Berkat pandangan visioner dalam Deklarasi Juanda, bangsa Indonesia akhirnya memiliki tambahan wilayah seluas 2 juta kilometer, termasuk sumber daya alam yang dikandungnya. Bagaimana anak-anak? Masih bersemangat belajar? Kita lanjutkan bagian D. Mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Permasalahan bangsa Indonesia ke depan itu semakin kompleks, baik dari segi ideologi, sosial, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Bangsa Indonesia masih banyak pekerjaan rumah
untuk menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Tantangan yang dihadapi juga semakin besar. Hal ini menuntut seluruh komponen anak bangsa untuk bersatu, bahu-membahu, untuk mengejar ketinggalan dengan bangsa lain di dunia. Setiap jiwa yang lahir di bumi pertiwi harus mempunyai peranan untuk ikut berkontribusi memajukan bangsa sesuai dengan jabatan dan kompetensi kemampuan yang dia punya. Jika bangsa ini terus berseteru di dalam negerinya, akan sulit untuk unjuk gigi dalam percaturan dunia yang sangat kompetitif. Konflik hanya akan membuat bangsa ini mengalami perpecahan, dan jika dibiarkan, itu akan sangat mengganggu stabilitas negara. Pada gilirannya, itu dapat mengguncang keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal yang harus kita tanggulangi dalam rangka mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia adalah ancaman. Apa itu ancaman? Ancaman adalah setiap upaya dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Bagaimana agar keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga? Salah satu caranya adalah salah satu caranya adalah kita sebagai warga negara Indonesia harus berpartisipasi dalam upaya untuk menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Apa itu partisipasi? Partisipasi artinya adalah turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, itu diperlukan beberapa sikap. Sikap yang pertama adalah cinta tanah air. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib mempunyai rasa cinta terhadap tanah air. Cinta tanah air dan bangsa itu dapat diwujudkan dalam berbagai hal, antara lain sebagai berikut, yaitu menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang, baik ancaman dari luar maupun dari dalam negeri, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bisa juga diwujudkan dengan rajin belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk diabdikan kepada negara. Sikap yang kedua yaitu membina persatuan dan kesatuan. Pembinaan persatuan dan kesatuan itu harus dilakukan dimanapun kita berada. Di lingkungan keluarga, di sekolah, masyarakat, lingkungan bangsa dan negara. Sedangkan tindakan yang menunjukkan usaha membina persatuan dan kesatuan antara lain adalah
menghormati antar sesama manusia, tidak membeda-bedakan manusia, menjalin persahabatan antar suku bangsa, mempelajari budaya sendiri dan memahami budaya daerah lain, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain. Nah, itu beberapa contohnya. Sikap yang berikutnya, yaitu ketiga adalah rela berkorban. Sikap rela berkorban adalah sikap yang mencerminkan adanya kesediaan dan keikhlasan untuk memberikan sesuatu yang dimiliki untuk orang lain, walaupun akan menimbulkan penderitaan bagi diri sendiri. Kerelaan berkorban dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Berkorban dengan tenaga ataupun dengan bekerja. Berkorban dengan menyumbangkan pemikiran bagi keutuhan NKRI. Berkorban untuk menahan diri tidak berbuat sesuatu yang dapat merugikan bangsa dan negara. Berkorban dengan harta yang dimiliki untuk kejayaan bangsa dan negara. Sikap yang keempat adalah pengetahuan budaya dalam mempertahankan NKRI. Dalam era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan juga teknologi, komunikasi dan informasi, itu telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individunya, tingkat kelompok maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang. Di antaranya adalah mempersiapkan dari sumber daya manusianya atau SDM-nya. Terutama kesiapan dengan mempersiapkan diri dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. Kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor. Kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri. Kesiapan perekonomian rakyat. Di bidang pertahanan negara, kemajuan tersebut sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional berkembang menjadi multidimensional, fisik dan non-fisik, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan strategis dalam penggunaan kekuatan pertahanan diarahkan untuk menghadapi ancaman ataupun gangguan terhadap keamanan nasional. Kekuatan pertahanan tidak hanya digunakan untuk menghadapi ancaman, tetapi juga untuk membantu pemerintah dalam upaya pembangunan nasional dan tugas-tugas internasional. Sikap yang kelima adalah sikap dan perilaku menjaga kesatuan NKRI. Ada beberapa sikap dan perilaku untuk mempertahankan NKRI, yaitu menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Artinya
menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, menciptakan ketahanan nasional. Artinya, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan, kedaulatan negara, dan mempererat persatuan bangsa. Menghormati perbedaan suku, budaya, agama, dan warna kulit. Perbedaan yang ada akan menjadi indah jika terjadi kerukunan, bahkan menjadi sebuah kebanggaan karena merupakan salah satu kekayaan bangsa. Mempertahankan kesamaan dan kebersamaan, yaitu kesamaan untuk memiliki bangsa, bahasa persatuan, dan tanah air Indonesia, serta memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Sang Saka Merah Putih. Kebersamaan dapat diwujudkan dalam bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara, yaitu semangat mewujudkan persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan, yaitu kehidupan sosial, baik alamiah maupun aspek sosial yang menyangkut kehidupan bermasyarakat. Wawasan Nusantara meliputi kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, solidaritas, kerjasama, kesetiakawanan terhadap ikrar bersama. Menaati peraturan. Salah satu cara menjaga keutuhan Indonesia adalah dengan menaati peraturan. Peraturan dibuat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuannya agar Indonesia menjadi lebih baik. Dengan mematuhi peraturan, Indonesia akan selamat dari kekacauan. Taat kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Peraturan yang berlaku itu baik untuk presiden maupun rakyat biasa, baik yang tua maupun yang muda, baik yang kaya atau yang miskin, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Terima kasih anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa sih sebenarnya partisipasi yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda bangsa dalam mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda, sebagai pelajar, Anda bisa belajar dengan baik, bersungguh-sungguh, berprestasi untuk kebaikan diri sendiri, masyarakat, dan kebanggaan bangsa dan negara. Apalagi yang bisa kita lakukan? Bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa dan negara? Banyak sekali. Kita tunggu prestasi-prestasi Anda di masa mendatang yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Ya, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat.